Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Video kali ini akan menjelaskan mengenai roadmap penelitian yang akan saya jelaskan. Perkenalkan, nama saya adalah Khairuddin Witriansyah. Sebelum kita masuk dalam roadmap penelitian yang akan saya jelaskan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Khairuddin Witriansyah. Background pendidikan saya, baik S1, S2 saya adalah Marine Science, khususnya dengan minat bioteknologi kelautan. Saat ini saya adalah merupakan staf pengajar di D4 Pengembangan Produk Agroindustri di Politeknik Negeri Cilacap. Baik, Politeknik Negeri Cilacap terletak di Kabupaten Cilacap. Nah, Kabupaten Cilacap memiliki luas wilayah yang cukup luas, termasuk wilayah laut dan pesisir. Oleh karena itu, sumber daya kelautan dan perikanan di Kabupaten Cilacap cukup besar. Cilacap juga mempunyai segara anakan dan memiliki hutan mangrove yang masih terjaga. Hal ini menyebabkan Cilacap memiliki potensi perikanan dan kelautan yang dapat dimanfaatkan dan masih banyak bisa diteliti. Contoh sumber daya kelautan dan perikanan di Kabupaten Cilacap adalah perikanan tangkap, perikanan budidaya, contohnya tambak udang, kemudian adanya ikan sidat yang menjadi ciri khas di Cilacap. Nah, kesemuanya ini bisa dimanfaatkan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Cilacap. Oleh dasar potensi sumber daya kelautan dan perikanan di Kabupaten Cilacap yang cukup besar, maka roadmap penelitian saya berfokus pada eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan secara berkelanjutan. Di sini sumber daya perikanan dan kelautan tidak hanya berupa ikan, kemudian hewan-hewan laut, ataupun tumbuhan laut, tetapi juga mikroorganisme yang akan bisa dimanfaatkan. Nah, penelitiannya sendiri terdiri dari penelitian laboratorium, kemudian berkesinambungan sampai menjadi suatu produk, dilanjutkan dengan penelitian di lapangan. Misalnya, produk tersebut akan diuji langsung di lapangan, misalnya produk yang berkaitan dengan budidaya, seperti pakan, kemudian misalnya produk-produk kesehatan, kosmetik. Nah, itu perlu penelitian di lapangan atau penelitian lanjutan. Nah, penelitian ini sendiri harapannya adalah adanya penambahan nilai dari sumber daya yang ada di Kabupaten Cilacap, khususnya sumber daya perikanan dan kelautan, sehingga dapat menghasilkan produk yang di bidang kesehatan, kosmetik, pangan fungsional, di bidang budidaya, dan material berkelanjutan. Salah satu penelitian yang telah saya lakukan adalah pemanfaatan YouTube atau emerita menjadi kitosan dan digunakan sebagai pengawet pada ikan. Penelitian ini didasari oleh Cilacap yang merupakan
penghasil perikanan yang cukup besar di Kabupaten Jawa Tengah maupun di Indonesia, sehingga adanya sirkulasi atau transportasi atau penyimpanan ikan sendiri yang membutuhkan pengawet. Nah, pengawet yang digunakan pada ikan sendiri masih banyak kita temui merupakan pengawet yang berbahaya. Oleh sebab itu, saya meneliti YouTube atau Emerita SP yang merupakan biota yang cukup khas di Kabupaten Cilacap yang biasanya digunakan atau dibuat menjadi cemilan. Nah, pada penelitian saya kali ini, saya mencoba untuk membuat YouTube menjadi kitosan. Nah, harapannya ini akan menambah dari nilai dari produk yang dihasilkan, yaitu kitosan, ya, di mana kitosan sendiri memiliki harga yang cukup menjanjikan di pasaran, sehingga dapat menambah kesejahteraan bagi masyarakat pesisir. Nah, dalam penelitian saya, kami berhasil mengisolasi baik kitin maupun kitosan dari YouTube atau Emerita SP. Nah, hasilnya kemudian kita uji FTIR untuk mengkonfirmasi bahwa produk yang dihasilkan merupakan kitosan dan juga dianalisa derajat deasetilisasi maupun uji proksimatnya. Nah, kemudian kitosan Emerita SP ini kita teliti untuk menjadi pengawet pada ikan. Nah, di sini kami menggunakan uji TPC untuk melihat pertumbuhan jumlah bakteri dan juga uji organoleptik untuk melihat kemunduran mutu ikan yang menggunakan kitosan Emerita SP. Nah, hasilnya dapat dilihat untuk uji TPC di mana kitosan 2% dengan lama perendaman 60 menit menghasilkan atau dapat menghambat pertumbuhan jumlah koloni bakteri lebih baik dibandingkan kontrol, yaitu asam asetat 1% dengan perendaman 15 menit. Uji organoleptik terhadap ikan yang telah dibalut dengan kitosan Emerita SP juga menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan ikan yang tidak diberikan perlakuan pemberian kitosan Emerita SP 0,5%. Hal ini bisa dilihat dari kualitas atau mutu dari parameter daging, insang, dan mata yang hasilnya lebih baik daripada kontrol yang tidak diberikan kitosan Emerita SP. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kitosan Emerita SP mampu menghambat pertumbuhan bakteri pembusuk sehingga dapat dijadikan sebagai alternatif pengawet pada ikan. Nah, hasil penelitian ini juga kami ikutkan dalam
lomba Kreanova tingkat kabupaten di Cilacap, dan alhamdulillah kami bisa meraih salah satu posisi dalam lomba tersebut. Nah, harapannya untuk produk kitosan emerita ini bisa diteliti lebih lanjut dan bisa dihilirisasi menjadi produk yang bisa digunakan secara masif sebagai pengawet, tidak hanya untuk produk perikanan saja, tetapi juga bisa menjadi pengawet pada produk lain, semisalnya produk pertanian. Baik, demikian mengenai roadmap penelitian saya. Harapannya dengan sumber daya kelautan dan perikanan yang cukup melimpah di Cilacap, kami bisa meningkatkan nilai dari produk-produk tersebut dengan penelitian yang berkesinambungan sehingga menghasilkan produk yang dapat dijadikan sebagai ikon di Cilacap dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Cilacap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.